Nah, di hari itu bang, yang daftar pendakian cuman gue berempat, tim gue nih. Nggak ada lagi yang daftar. Nah pas udah mau tidur nih, tau-tau ada sesuatu jatuh kayak batang pohon itu bang. Debuar! Tuh bener suaranya benar-benar semuanya denger dan kencang gitu bang. Pas udah nggak tahu tuh gue ada apa mana, kawan gue jatuh nih, si Getut. Jatuh, kakinya kesangkut batang pohon, teriak. Nah sepupu gue satu lagi nih, namanya Ari. Dia megangan pohon bang. Jangan bohong, dia bilang, Sin, berhenti dulu Sin, apa? Kepala gue puyeng, perut gue enek, wah nggak boleh masang tenda nih kan. Ini teman gue iseng nih segitu, apa nyenter headlamp ke bata kepunan gitu kan. Ada mata bang merah. Ini gue nyaksin, empat-empatnya nyaksin. Ini dia teriak nih, astagfirullahaladzim, bel apaan tuh bel, pulang. Wah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Syarif HD. Dan kesempatan pada malam hari ini gue tidak mengeksplor satu tempat bangunan atau satu tempat yang sudah terbengkalai teman-teman. Jadi pada malam hari ini gue ditemani sama Bang Yasin. Ya, Bang Yasin, gimana kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi gue di sini ingin menanyakan suatu pengalaman apa yang Bang Yasin alamin di suatu gunung-gunung yang sudah Bang Yasin alamin, Bang. Coba bisa diceritain ada satu pengalaman apa gitu Bang ke teman-teman di rumah. Selama pendakian, kalau pengalaman gue sih banyak kalau buat bicara pengalaman ya. Kalau apalagi kalau bicara ya gunung terkenal dengan horor atau mistis gitu ya. Iya. Gue pernah ngalamin pendakian di Gunung Gede. Ya cukup horor sih buat gue, cuman nggak begitu horor sih. Cuman selama gue pendaki, gue ngerasain itu pengalaman pertama gue ngerasain kayak gitu di Surya Kencana pas gue ngecamp. Itu kejadian sih malam. Kejadian malam gue udah di tenda nih sama teman-teman gue kan. Gue datang, gue bangun 2 tenda. Di tenda gue biasa kalau pendaki, biasa kalau malam apa sih kebiasaan pendaki biasanya kayak nulis salam gitu ya. Nah, gue lagi nulis biasa ada pesanan teman-teman gue kan yang pada support ini salam, gue lagi pada nulis. Udah kelar nulis pada tidur nih, kertas udah taruh pada tidur. Itu belum lama gue tidur, belum pulas tuh di tenda gue tuh ada sesuatu yang muterin gitu. Gue nggak tahu apanya, jalan ada yang jalan gitu muterin tenda. Wah, nah semuanya itu teman-teman gue emang belum tidur semua, ternyata belum pulas dan engah semua. Jadi bukan gue doang, ngerinya kalau gue doang gue halo gitu kan. Ternyata teman-teman gue ngerasain juga, pada nanya apaan tuh, dengerin. Nah kejadian banget tuh di kuping gue tidur paling samping, kayak ada apa ya, kayak orang mainin air gitu. Si pikiran gue pada anak, wah babi kalian di babi. Tapi nggak ada suara kayak babi gitu, mainin air, tahu suara jalan lagi tuh muterin tenda. Oh ya udah deh, tidur. Kayak tidur, nggak ada yang sempet apa sih keluar buat ngeliat gitu kan. Udah fokus emang pada capek selama pendakian, akhirnya tidur. Nah selama gue tidur, nah ternyata ada teman gue satu orang sekitar jam 2-an deh, dia keluar tenda kencing. Cuman gue nggak tahu nih, ini jadi bukan gue ngalamin tapi temen gue cerita kan, dia kencing ke pojokan. Nah pas nenda itu posisi gue kan sudah kencana itu luas bang ya, jadi gue nggak di area perluasan itu. Jadi gue di trek rada-rada naik mau ke puncak, sebelah kiri ada kayak kotakan gitu deh, kalingin pohon-pohonan. Itu cuma dapat kayak bangsa 3 tendaan. Iya, teman gue keluar jam 2 tuh kencing, dia duduk, jadi dia nggak langsung masuk tenda nih habis kencing. Ya gue nggak tahu dah tuh bocah jebolan pondok. Mungkin kalau bicara serem-serem sendiri dia udah biasa kali ya. Dia ngerokok bang, jadi ceritanya dia sambil kencing ngerokok. Enggak, setelah kencing dia nggak langsung masuk tenda. Dia duduk dulu di batu di depan tenda, dia ngerokok. Nih dia cerita ya, ngerokok nih sih kata gitu kan. Lagi enak-enaknya ngerokok, ada bapak-bapak, sosok bapak petua. Cuman bersih, pakaian putih-putih kayak sorban. Itu tenda gue bang, ini trek naik, ini tenda, ini ada jalan masuk. Nah tenda gue di sini nih, tadi soalnya emang buntu, jadi itu masuk kotakan doang. Bapak-bapak dari sini disenyumin temen gue lagi ngerokok, gue senyum. Begini, nunjuk ke sana jalan. Bapak-bapaknya jalan lewatin dia nih, disenyumin. Lewat, temen gue juga enggak kan waktu jalanan buntu, ya kan? Jalan,
jalan tek, udah dia ngerokok. Pas dilihat tuh orang udah kagak ada, Tiba-tiba udah menghilang aja. udah menghilang Gila sih. Serem banget. Padahal itu di gunung ya, Bang. di gunung. Kalau boleh tahu tuh di atas gunung itu ada berapa tenda yang Abang di sana? Maksudnya yang ikut tenda di situ. Kalau yang di tempat gue camp tuh gue cuman anak-anak gue doang, 2 tenda. Cuman 2 tenda doang di atas. Cuman selebihnya di bawah tuh yang area luas, Surikan itu luas itu udah banyak tenda, Itu juga kan sekitaran jam 2-an deh. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Itu Abang berapa orang, Bang? Saya ingat gua jalan 7 orangan kalau nggak salah. 7 orang. Satu perempuan. Satu perempuan. Perempuan. Jadi emang dasarnya tuh semua orang udah pada di dalam tenda ya kan? Iya, dalam tenda. Terus satu temen Abang ini keluar kencing. Keluar kencing. Akhirnya ada dia ngeliat kayak kakek-kakek gitu, Bang ya? Iya, cuma sih pakaian emang pakaian kayak kiai gitu deh. Bersorban, soalnya dia bilang bersorban, mukanya bercahaya. Makanya dia sampai disenyumin, disenyum balik, dia shock juga senyumin. Tapi bagusnya nggak kenapa-kenapa, Bang ya? Nggak kenapa-napa sih, alhamdulillah. Oh iya, Bang. Itu kan tadi katanya Gunung Gede Surya Kencana. Kalau boleh tahu tuh kenapa kok bisa dikatakan Surya Kencana? Kali ya, Bang, ada satu pengetahuan gitu, Bang. Wah, kalau untuk itu kurang tahu juga sih. Cuman Surya Kencana itu kan nama ngambil dari apa ya? Sekelas ya pangeran-pangeran dulu deh. Ya kerajaan-kerajaan gitu. Kerajaan-kerajaan. Ya mungkin kalau zamannya kita sih kayak ulama-ulama besar terdahulu deh mungkin. Mungkin ya, cuman gue nggak tahu juga Para sih. sejarah-sejarah Iya, gitu, Bang. gitu. Ya mungkin juga tuh kebetulan ya. Gue sih positif thinking gue ya. Mungkin ini teman gue lihat itu sosok dari satu ya. Pangeran Surya Kencana. Bisa jadi sih. Iya, soalnya kan dari kita lihat setelan itu bukan setelan yang mistis. Dia benar-benar dia berjubah, dia pakai sorban. Udah gitu teman gue bilang mukanya bercahaya. Mukanya bercahaya. Iya. Tapi bagusnya nggak kenapa-kenapa ya. Iya. Soalnya itu aura-aura putih gitu, Bang ya. Nah, itu dia. Gue sempat kaget juga. Ih, keren. Gue ngerasa, teman gue keren gitu. Soalnya gue selama pendakian juga belum pernah gitu namanya ditampakin kayak gitu. Cuman kalau macam-macam kayak suara, itu mungkin pernah gitu ya kan. Cuman kalau ditampar-tampar gitu gue juga belum pernah ngalamin. Ini sih teman gue cerita. Kayak teman gue cerita kayak sependakian sama gue lah. Bukan dia ngedaki beda sama gue ada ceritanya. Iya. Bener-bener lagi ngedaki sama gue, dia ngalamin kejadian kayak gitu. Tapi kalau di gunung-gunung lain apa ada satu pengalaman yang bikin Abang takut gitu, Bang? Maksudnya ketika naik dari awal sampai atas terus turun kembali pulang, apakah ada satu kejadian? Gue ngerasain naik gunung paling takut di Cerme. Di Cerme. Ya, itu gue kejadian kalau nggak salah ya, awal Februari 2016. Februari 2016. Gue jalan tuh 4 orang, Bang. Gue tadinya mau jalan berdua sama kawan gue namanya Kitut Rizky Amali. Gue berdua, cuman gue mikir gue mencoba nyari teman dah nih. Nyari teman di sosmed deh, nyari barengan gitu. Sekarang barengan. Akhirnya gue pernah ketemu tuh anak Cengkareng, akhirnya nggak jadi kan. Akhirnya teman gue mau ikut 1 orang nih. Anak kampung baru ikut bertiga. Nah, gue nawarin sepupu gue mau ikut. Akhirnya gue berempat tuh jalan. Berempat, Bang, gue berempat. Gue dari Pulau Gadung tuh jalan sampai gue naik Linggar Jati. Soalnya kan gue baca-baca di sosmed ya, katanya kalau ini bicara pendaki ya, katanya kalau naik Gunung Cerme, kalau nggak lewat jalur pendaki belum naik Gunung Cerme. Gitu. Kalau gue tuh tipe orang-orang penakut, Bang, punya rasa takut. Cuman lebih gede ke penasaran gitu. Dengar baca di sosmed, oh ini serem nih. Jadi kalau bicara serem mah takut ya, namanya kita semuanya serem. Cuman gue penasaran gitu. Ini kan versi orang, kan gue nggak tahu versi gue kan. Iya. Akhirnya yaudah naik Linggar Jati. Orang katanya kalau nggak naik Linggar Jati belum ngerasain naik Gunung Cerme. Naik lagi Linggar Jati, gue jalan sampai subuh tuh. Akhirnya gue di base camp daftar gue jalan jam habis Johor kalau nggak salah gue jalan. Sebelum Johor jam 10 jam 11-an gue naik. Itu berdua doang, Bang? Berempat, akhirnya berempat. Nah, di hari itu, Bang, yang daftar pendakian cuman gue berempat, tim gue nih. Nggak ada lagi yang daftar. Berarti kan gue di gunung itu cuma berempat-empatnya. Emang selama gue daki tuh gue nggak ketemu barengan lagi dah. Gue sebenarnya nggak tahu juga sih ada barengan apa. Gue tahu itu kan pas turun. Gue naiknya berempat. Emang wah namanya gunung ya, apalagi Cerme. Iya, boleh abang searching atau boleh nanya temennya udah ini memang horornya mistisnya lebih kuat sih di Jawa Barat. Gue naik jalan dihujanin, Bang. Gue dihujanin sampai mau maghrib tuh gue di kuburan kuda. Ada nama pos namanya kuburan kuda. Nah, sebelum gue naik ada sepupu gue udah pernah kesono. Naik juga, dia cerita horor kan nih. Dia bilang sama gue,
Dia manggil gue paman, lu kalau naik Gunung Ciremai jangan ngecamp di kuburan kuda. Iya. Gue bilang, emang kenapa? Gue gitu kan, emang kenapa? Pokoknya jangan ngecamp di kuburan kuda. Nah pas bang itu gue maghrib, gue di kuburan kuda, cuman gue gak ngecamp, emang gue masak doang. Gue masak, udah mau maghrib tuh, itu gue nggak tahu kenapa bang ya, monyet pada gerubung bang, monyet di atas nih. Wah, akhirnya kan gue ngamanin banda-banda kan, kalau monyet kan di gunung terkenal tukang begal bang. Tukang begal. Iya, udah nggak makanan, nggak apa, nanti dibawa kabur aja tuh. Akhirnya gue sebagian masak, sebagian jagain carrier makan makanan sisanya tuh. Udah tuh jalan, namanya dihujanin kan, gue jalan hujan-hujanan dah tuh. Hujan-hujanan dah, sikat cipta, gue udah sampai perjalanan sebelum apa namanya, Tanjakan Seruni kalau nggak salah, belum Tanjakan Seruni. Gue jalan nih bang, jalannya. Gue kan kalau naik gunung selalu ditaruh di depan sama teman-teman gue nih. 3 kali atau 2 kali gitu. Gue ngelewatin jalannya sama bang. Gue nggak ngeh. Yang ngeh teman gue nih si Kitut. Mbak, ini jalan tadi kita lewati nih. Apa iya gue bilang itu kan? Iya. Gue ngangin. Wah iya juga. Udah jalan. Nah pas gue jalan, tuh lama-lama trek. Di jalan kan ada, kalau di gunung bisa ada trek kecil buat jalan kaki bang ya. Ini lama-lama trek hilang bang. Pun-punan. Tahu buntu. Wah iya bel buntu. Udah dah, namanya di gunung gak boleh berpikiran yang aneh-aneh kan. Iya. Ya udah, putar balik. Gue nggak banyak mikir. Dia putar balik ada simpangan, gue jalan lagi. Udah jalan sampai. Nah salahnya gue setiap mendaki itu gue selalu ngetrek. Sampai teman gue si Kitut itu ngomel gitu. Bel istirahat. Kalau udah malam kita rebutan oksigen sama pohon, kayak gitu. Bener juga sih, cepet capek. Udah gitu kita harus nyiapin fisik buat besok. Ya udah, nyari lapak dulu. Namanya kita di gunung kan harus nyari lapak kalau buat ngecamp ya kan. Kan kita nggak mungkin ngecamp di jalanan. Jalan. Sampailah gue di Bapak Tere. Iya. Bapak Tere naik. Udah bel nih ada Bapak Tere, kalau ada lapak kita ngecamp aja. Nah gue lewatin Bapak Tere. Di atas bener Bapak Tere tuh maju dikit ada lapak dah tuh akhirnya. Ya udah, masang tenda. Udah capek kan masang tenda, masak. Udah rapi masak, makan dah nih. Makan. Nah, gue sempet kaget juga. Ada tikus bang, tikus kecil lah bang. Kalau kita di sini tikus kita gerak aja kabur. Ini tikus gue gebrak kagak kabur. Iya. Kagak kabur. Nggak kayak tikus biasa-biasa. Iya, itu dia. Wah, kagak kabur bang. Dia malah dia nyamperin gue sampai mau masuk ke tenda kan, akhirnya ditepok sama teman gue. Akhirnya keluar udah tuh, tapi masuk udah tidur. Nah pas udah mau tidur nih, tahu ada sesuatu jatuh kayak buat tampon itu bang. Debuar, tuh suaranya benar-benar semuanya denger dan kencang gitu bang. Deder, gue kadang abang gue nggak kasih ngelongok anak-anak. Udah jangan dipikirin, udah tidur aja tidur. Tapi emang jatuh di samping tenda gue, nggak di tenda. Kalau di tenda udah pasti hancur dah tenda gue. Di botong gede bang jatuh, debar. Apaan nih bel? Udah tidur. Jadi jangan dipikirin, udah tidur. Besok pas gue mau summit, gue keluar tenda dong. Kagak ada apa-apaan bang. Kagak ada batang pohon, nggak ada batu, kagak ada sesuatu yang bener-bener di batang pohon ada, cuman gak gede. Cuman kalau hitungan suara gede itu kan batang pohon udah pasti gede bang. Iya. Ini kagak ada. Situ pada ketawa dah tuh gue berempat. Udah akhirnya gitu. Kalau gue salah di gunung kalau ada sesuatu ya udah jangan dipikirin gitu, maksudnya ngerinya menghambat perjalanan itu, ngerusak pikiran lah sama mental gitu, ngerinya ngejatuhin mental. Aku tuh kenapa doang bang. Iya yang mental. Udah apa namanya tuh, udah kan prepare summit, gue summit ya tuh, summit. Gue sampai Pengasinan itu di bawah puncak bang. Sampai Pengasinan itu sekitar jam berapa ya? Mau asar kalau nggak salah mau asar tuh. Kabut gelap. Nah teman gue nanya, ini mau gimana? Mau turun apa mau gimana? Emang udah gelap kabut, udah gelap dah. Gue bilang, mau bagaimana? Puncak udah kelihatan udah di atas. Kalau kita turun sayang. Udah paksain. Akhirnya gue paksain tuh bang ke atas bang, puncak bang. Mau nggak mau. Iya. Nah gue niatnya gue muncak itu gue pengen turun di jalur yang lain bang. Iya. Sebab gue udah ngerasain jalur Linggarjati nih. Iya. Capeknya, horornya gitu kan. Gue nanti gue turun lebih ringan dah, gitu lewat jalur yang lebih landai gitu kan. Udah sampai puncak nih bang. Gue mau kan Ciremai itu kawahnya gede banget bang ya. Kawahnya gede. Nah kan gue nggak tahu, namanya gue baru pertama kali ke Ciremai nih, gue nyisirin kawah emang treknya buat nyari jalur lain gitu, buat turun di jalur lain. Baru hitungan langkah tuh gue badai bang, boom, wah kencang dah badai tuh, jalanan udah kabut gelap, sampai headlamp gue pun nggak bisa ngeliat jalanan. Akhirnya gue bilang pas ada suara badai tuh, gue bilang, weh nunduk kan di banyak batu-batu ya di atas ya, nunduk di bawah batu dah tuh, nunduk di bawah batu. Udah dong sampai kabut badai sampai hilang nih. Badai tuh ngomong, ini mau gimana nih?
jalannya nggak kelihatan. Di situ gue nangis bang, gue pertama kali gunung nangis itu bang. Masih nangis itu gimana ya, gue udah berasa takut itu, anjir gue di atas gunung bang, di atas gunung. Bicara apa sih, badai ya kan, hujan kan, kalau bicara gunung di atas hujan, ya gunung penangkal petirnya siapa sih bang? Iya. Ya kan, pohonan kalau di puncak pohonan udah kagak ada, otomatis kan orangnya ada gitu, kayak gitu. Gue ngerinya itu doang, Takut kesambar ya. iya kayak gitu. Nah itu gue jaga mikirin turun di lewat situ lagi, udah lama saya kan, turun lewat sini lagi ya kan, gue bilang gimana nih, akhirnya rapat apa ngerundingin. Oh ya udah, mau nggak mau itu lewat sini, Bismillah kata gue turun. Maksain. Turun. Gue maghrib sampai Batu Lingga bang. Batu Lingga masak dah nih. Nah itu apa sih gue logistik gue tinggal sekali masak nih bang. Itu gue di Batu Lingga hitungannya masih jauh banget buat ke bawah. Yaudah masak habisin bang. Di Batu Lingga gue masak tuh habisin, udah rapi makan, jalan lagi jalan. Udah tuh jalan istirahat. Kalau gue emang istirahat selalu bilang kalau anak-anak headlamp jangan iseng. Macam kalau di atas gunung nih lu lagi istirahat, headlamp jangan ke kanan ke kiri ke atas gitu. Udah fokusnya ke depan, lu istirahat, ngatur napas lu gimana. Ya misalnya anak ngikutin lah. Pas udah nggak tahu tuh gue ada apa mana, kawan gue jatuh nih si Kitut. Jatuh kakinya kesangkut batang pohon, teriak. Nah sepupu gue satu lagi nih namanya Ari, dia megangan pohon bang. Megangan pohon, dia bilang sin berhenti dulu sin, apa kepala gue puyeng, perut gue enek. Wah gue pikir gue kan udah goib aja bang. Mistis nih, puyeng sama mual. Wah bilang gimana nih, barengan temen gue jatuh. Oh yaudah dah, ngecamp. Mau gimana kan, gue mau paksain, gue tahu temen gue, saudara gue sama temen gue ngapa-ngapain, udah ngecamp. Nah gue lagi masang tenda nih kan, nih teman gue iseng nih segitu, apa nyenter headlamp ke pohonan gitu kan, ada mata bang merah. Ini gue nyaksin, empat-empatnya nyaksin. Ini dia teriak nih, astagfirullahaladzim, bel apaan tuh bel. Wah iya, di batang pohon jatuhnya nggak di bawah bang, di sini nih. Gue pikir gue macan bang, soalnya mata merah. Tuh, astagfirullahaladzim apa nih? Udah tenang. Ditegesin terus lama-lama hilang bang. Itu merah lama-lama hilang. Dengan sendirinya. Iya dengan sendirinya. Pas gue liatin ya emang namanya gerimis ya, mungkin atau bercak-bercak air. Cuman kalau bercak-bercak air kena lampu kan nggak mungkin semerah. Iya semerah itu bang. Nah iya logikanya gitu kan. Udah jangan pikirin, udah masuk. Itu aja gue ngecamp bang, nggak pakai matras. Jadi gue ngecamp gelar SB langsung tidur. Udah langsung tidur. Emang udah nggak terjadi apa-apa di situ. Nah pas pagi bangun, namanya naik gunung mau turun, air udah kagak ada bang. Logisnya udah kagak ada turun. Nah pas gue lagi ngeh, gue foto-foto, ternyata itu aku pas udah ngecamp di kuburan kuda bang. Di kuburan kuda. Nah sebelumnya kan sepupu gue bilang jangan ngecamp di kuburan kuda, tapi alhamdulillah emang nggak kejadian apa-apa sih. Cuman kalau cerita temen sepupu gue yang pernah naik situ bilang, kalau lagi di situ lu ngecamp di kuburan kuda, malam digangguin sama suara kuda. Iya, kebanyakan sih gitu yang ngecamp di kuburan kuda, kayak suara kuda lewat lonceng itu kenceng kayak gitu. Kayak delman. Iya. Akhirnya gue turun tuh sampai di pos Cibunar, akhirnya ada biasa ada bang kedai rumah makan Akamsi. Akhirnya gue makan di situ, gue makan ada bapak-bapaknya pulang tuh naik apa sih, bawa bambu. Itu penduduk situ. Iya bawa bambu. Akhirnya gue makan, gue cerita kan, gue nanya, Pak ini ngapa dinamain pos ini kayak gitu kan. Bapak Tere Pengasinan kayak gitu. Gue nanya, ini kenapa dinamain Pengasinan? Kata itu tempat penyanderaan dulu ya, zaman perang dah. Jadi semua tawanan di sandranya. Makanya dari sini gue berpikir gunung itu serumit itu, gunung buat gue serumitnya kan banyak warna gini. Ternyata itu gunung dulu emang tempat-tempat peperangan ya. Gitu. Dari situ sih gue tahunya gitu. Kenapa dinamain Cibunar gini. Udah akhirnya gue makan. Tapi udah gue turun dah tuh balik. Tapi alhamdulillah sih nggak kejadian apa-apa sih. Cuman kalau bicara cerita horornya ya paling itu. Nah gue nanya lagi, ada jadi kalau di Cimahi itu ada batang pohon bang. Jadi kayak pohon rubuh gitu bang. Gue sempet tanya, dia nanya, tadi kamu yang ada batang pohon nggak di trek? Ada pak, gue gitu kan. Batang pohon gede, rubuh ya. Itu katanya kalau perempuan lagi haid ngelangkain batang itu pingsan. Dan dia cerita karena pernah kejadian. Kayak gitu pernah kejadian. Dan Akamsi itu bilang, bapak itu bilang di Cimahi itu ada tiga jenis macan. Iya, pokoknya di puncak, di tengah, di bawah tuh macannya beda-beda. Di atas tuh katanya paling puncak macan hitam, di tengah macan tutul atau itu, di bawah macan loreng gitu. Dia pernah nyaksin, katanya dia pernah nolongin apa sih, orang jatuh kawah bang, pendaki jatuh kawah. Dia ikut terjun katanya dulu nolongin, bawa tuh jasadnya ke bawah. Itu dari puncak sampai ke tengah dibuntutin macan hitam bang. Dia cerita. Nah, tapi pas sampai ke tengah itu macan hitam hilang. Dan tentu ada buntutin lagi macan beda lagi sampai ke bawah. Jadi diikutin. Iya, ini sih cerita bapak-bapak Akamsi itu ya, dia cerita gitu.
Bilang oh gitu ya Pak, tapi kan ditanya kamu ketemu gini sih, kalau ketemu sih enggak Pak, saya bilang kan, cuman kalau kayak tadi sempat ngalamin ketemu kayak sejenis dua bola mata gitu warna merah. Iya. Itu sih di Cerme, pernah pengalaman gue di Cerme kayak gitu. Udah sampai situ aja sih gue balik dari akhirnya, alhamdulillah sih semua selamat sampai rumah gitu. Iya. Mungkin yang mata merah itu penjaga dari yang dibilang sama akam si bapak-bapak tadi ya. Bisa jadi sih bang. Kalau buat itu gue kurang begitu paham ya kalau buat gitu. Cuman yaudah apa yang gue lihat, ya pokoknya gue bilang, kayak gitu. Gue cerita apa adanya gitu, merah. Dan itu semuanya nyaksin. Pokoknya gue kejadian gini tuh hampir semuanya nyaksin bareng-bareng bang. Jadi gue ngeliat sesuatu nih, enggak gue doang gitu yang lihat. Iya. Tapi semuanya nyaksin gitu. Kan bicara kalau kita sendiri ngeliat takutnya dia halu apa dia kecapean kan gitu kan. Iya bisa jadi. Gitu. Apa dia iya. Gimana, jadi kalau gue bener-bener semua promo tuh ngelihat akan nyaksin gitu. Terus apakah ada satu pengalaman abang nih yang paling bikin abang kapok gitu naik gunung? Pengalaman yang bikin gue kapok naik gunung belum ada sih bang. Kalau buat pribadi gue ya belum ada yang bikin gue kapok naik gunung. Karena kan emang tujuan orang naik gunung itu membuat happy ya, hiburan gitu ya kan. Iya, tapi itu sih persepsi orang beda-beda bang ya. Iya. Kalau gue sampai detik ini nih, gue pribadi pun gue nggak tahu tujuan gue naik gunung itu apa. Iya. Cuman yang gue rasain gue naik gunung, ya gue lepas aja gitu. Lepas aja. Iya. Ya sekarang logikanya gini bang, naik gunung capek. Ya kan. Tapi orang sering itu bolak-balik naik gunung, ngeluarin duit sekian banyak gitu kan buat ongkos ini capek naik gunung. Tapi dia tetap dilakuin gitu. Berarti kan ada something gitu, ada sesuatu yang dirasain sendiri gitu. Cuma kan daya rasa orang beda-beda. Kayak gitu sih. Oh iya bang. Kalau buat sekarang ini apakah ada satu yang pengen lu banget naikin tapi sampai sekarang lu belum capai, itu gunung apa bang? Kalau buat sekarang kalau buat gunung yang pengen gue naikin masih banyak bang. Kayak Raung salah satunya, Kerinci salah satunya. Kalau buat sekarang banget pengen gue naikin Selamat bang. Selamat. Jawa Tengah Berarti untuk kedepannya gitu ya, Jawa Tengah Gunung Selamat yang pengen banget gue naikin gitu ya, cuman belum tahu kapan. Ntar insya Allah kali ada rezekinya atau ada waktunya Allah kasih kesempatan. Amin. Gitu ke Selamat. Tapi buat Bang Yasin sendiri, apa ada satu pengalaman abang yang buat abang itu sedih ketika naik gunung? Sedih ya? Kalau selama gue naik gunung, gue ngerasain benar-benar miris ya. Gue benar-benar miris banget. Gue ke Sumbing waktu itu. Gue tuh jalan dadakan, terus bertigaan doang, dan itu gue gagal muncak banget. Nah di situ gue bawa orang baru buat pengen naik gunung, pertama kali naik gunung, dan itu nggak bisa ngebawa dia sampai puncak gitu bang, nggak sampai selesai gitu ngedaki. Gue sedihnya sih di situ. Soalnya gue juga di situ support system. Jadi gue habis anak tongkrongan biasa, habis main futsal gue nongkrong nih. Tahu-tahu nih temen gue berdua, banyak-banyakan aja bang. Ayo naik gunung. Lah ayo besok. Jadi salaman bang. Untuk malam salaman, gue besok berangkat. Iya berarti nggak ada rencana sama sekali gitu bang? Kagak ada. Lah gue kagak punya sama sekali. Dia bilang, Sin, lu siapin alat. Pokoknya lu ikut udah. Untuk malam gue cari alat. Gue kontak temen gue. Gue kontak alat udah sampai. Udah ready gue bilang gitu. Tidur dah tuh gue siang. Siang gue dibangunin sama teman gue berdua. Minta KTP buat pesen tiket kereta. Di ke rumah gue. Malamnya gue berangkat. Malam berangkat. Itu jalan. Berapa orang bang? Gue bertiga doang. Bertiga doang. Gunung Sumbing. Nah gue bertiga pun baru pertama kali Sumbing gitu. Tapi ini teman gue bener-bener baru pertama kali naik gunung. Sampai base camp gue hujanin bang. Tuh dari base camp gue udah hujanin nih. Udah bete kan. Maksudnya masih hujan aja nih. Akhirnya gerimis dikit gue bablas nih. Gue bablas ke pos 1 kan jalan. Tuh gue dari awalnya udah sedih bang. Sedihnya gini loh. Kalau di Sumbing itu ada ojek bang, dari base camp sampai pos 1, ojek motor. Nah cuman gue nggak mau naik ojek, bukannya gue nggak mau ngebagi rezeki ke akam sih ya, maksudnya gue pengen ngerasain, gue biar gue udah ngerasain bener gue ngedaki gitu. Bener-bener gue ngerasain kedaki, mungkin nanti turunnya mungkin gue pakai gitu ya, nanti ngedakinya gue enggak nih gitu. Jadi biar berasa ngedakinya gitu bang. Dari base camp ke pos 1, kalau dari base camp ke pos 1 gue naik ojek naik motor kan gue nggak ngerasa ngedakinya nih. Dari base camp ke pos 1 jalan ngampung tuh liat petani. Nah, gue lagi jalan nih bang, ini sih kejadian lucu ya. Gue jalan kaki nih bertiga, banyak pendaki naik motor. Gue nggak tahu kenapa tuh pendaki kagak ada say hello, nggak ada apa. Oh ya udah, pendaki. Nah gue sampai base camp itu hujan bang. Hujan tuh bener-bener hujan nggak berhenti bang. Sampai sore akhirnya gue mutusin ngecamp. Gue ngecamp di pos 1 bang, lo bayangin. Ya bener-bener nggak kondusif gue buat ngejalan gitu, buat jalan.
Akhirnya udah niatin besok pagi summit deh tuh dari pos 1. Nah dari pos 1 summit gue naruh tenda di situ. Jadi gue gak buka tenda. Iya. Gue jalan ninggalin tenda, nitip sama, kan di pos 1 itu ada yang dagang Akamsi, dari berangkat kita Akamsi, nitip barang-barang tuh. Gue cuma bawa 1 keril, isinya logistik doang lah. Namanya buat summit kan misalnya logistik ini pentingin. Nah keadaan pagi cerah bang. Iya. Nah gue emang gak ada yang bawa jas hujan, salahnya. Jalan aman tuh, selama pendakian jalan aman. Nah gue sampai di, gue lupa bang, Watu Kotak apa pasti, kalau nggak salah sih Watu Kotak, ada nama daerahnya Watu Kotak tuh, batu semua. Hujan bang, hujan deras. Nah bagusnya itu gue bawa playseat bang. Akhirnya gue tuh gelar playseat batu segini nih bang, sekitar segini nih. Gue ganjel di batu, gue pada jongkok tuh bang di bawah batu, hujan deras bang. Ini gimana nih? Akhirnya temen gue pada kayak masak air tuh kan, gue logisnya masak air, masak mie buat ngisi perut tuh. Wah teman gue satu udah mau gigil bang, mau gigil. Nah gue semua mau gigil, cuma nih yang pendaki baru ngedaki kan, baru pertama kali naik gunung, gue kepikirin dia doang nih, dapat kejadian kayak gini nih, gue jadi kapok atau gimana kan, nyesel apa gimana gitu kan, hujan terus. Nah gue panik ya bang, ini bener-bener gue panik bang. Itu di situ udah gak ada punan bang, ada petir bang, geluduk dari sini. Wah udah panik. Akhirnya gue ngomong nih sama teman gue, bang Panji namanya, bang Panji, ajan bang, ajan. Mas gue taunya kalau ada udah ajan deras ini buat ini kan kita azan, kita kan azan ya kan, buat ngerdahin. Bang azan. Nah, teman gue ini kejadian lucu sih, teman gue boleh ngeliat jam. Emang pas banget itu gue bilang ajan Johor bang. Dia mikirnya gue bilang bang ajan udah Johor. Dia bilangnya iya sin. Udah gue tungguin dong katanya dia, iya. Wah petir lagi bang, juga gue makin panik kan. Bang ajan bang, tinggal jam lagi bang. Iya. Wah maksud gue nih nggak paham kali maksud gue. Akhirnya gue buka playseat bang, gue ajan. Lalu yang ajan, kelar ajan. Nah di situ kan bukan gue doang ya yang di batu, yang berhenti kehujanan itu bukan gue bang. Ada 3 tim kalau sudah. Di atas gue sama di bawah gue satu nih, sama pakai playseat juga. Gue aja. Iya, ini kuasa Allah ya, mau ya, maksudnya ini mutlak gitu. Gue ngerasain gue mutlak kejadian, gue rapi ajan bang, sekitar 2 menitan hujan berhenti bang. Seketika itu, habis lu aja. Masa jeda 2 menitan dah, hujan berhenti bang, nah cerah. Akhirnya gue foto, ngerunding. Ini mau bagaimana nih? Dan itu gue jalan masih setengah gunung lagi bang, buat sampai puncak. Sedangkan gue nggak bawa jas hujan. Kira-kira itu berapa jam lagi bang, buat naik atas itu? Kalau hitungan cepet 4 jaman ya bang. Kalau hitungan lama bisa 6-8 jaman. Ya, setengah hari lah ya. Iya berangkatnya gitu. Gue berpikir, wah gue jalan bertiga. Udah gitu apa namanya, nggak bawa jas hujan juga kan. Baju udah, kenapa sih baju udah lepek bang? Ini bener-bener lepek bang. Orang teman gue aja baju sampai dibuka diperes keluar air. Buat bener-bener wah udah panik. Akhirnya ngerapat nih. Ini mau bagaimana? Di situ gue ngambil keputusan. Gue nggak mau ambil resiko. Gue bilang gue turun. Akhirnya temen gue pada ikut turun. Maksudnya emang gak ada yang merangin juga, naik aja gini dengan alasan gitu gini. Gue bilang gue turun, gue nggak mau ngambil resiko gitu ya. Tujuan kita kan tujuan akhir sampai rumah selamat. Buat apa kita nyari gunung kalau tahu nggak keselamat kan? Udah akhirnya gue turun bang. Itu gue jalan, gue merasa bersalah sama teman gue nih bang Panji, maksud gue yang lagi pengen naik gunung, pertama kali naik gunung ternyata dapat hasil yang kayak gini sih gitu. Bener-bener di hati gue sedih aja sih. Sedih sampai jalanan. Bang, lu gimana nih bang? Jangan kapok bang. Iya kagak sih, tenang aja gini. Alhamdulillah sih. Akhirnya gue turun. Udah turun sampai bawah. Prepare. Nah, udah gue turun. Balik. Sampai rumah. Alhamdulillah sampai rumah. Oh ya bang, ada satu pertanyaan lagi nih. Ada gak satu gunung yang abang pernah naikin tapi pengen balik ke gunung itu lagi? Kalau buat sekarang, gue Gunung Gede. Gunung Gede? Iya. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Kalau Gunung Gede, gue kangen suasana surken sama banyak permintaan dari kawan sih. Kawan-kawan yang belum naik gunung pengen naik gunung gitu, pengen ke Gede. Dan Gede juga itu maksud gue terjangkau sih. Gue bisa naik motor bang. Iya bisa naik motor, bisa bawa motor kan. Kalau gue harus ke macam-macam ke Cikuray harus naik bis. Apalagi ke Jawa Tengah kan. Maksudnya deket ya. Budget juga lebih ini gitu. Buat zaman-zaman sekarang kan budget tahu sendiri dah bang. Lagi susah-susahnya nyari duit. Tapi di Gunung Gede itu yang abang pengen naikin, kenapa kok bisa pengen kesana lagi tuh? Apakah ada satu kejadian yang bikin abang pengen balik kesana lagi? Apakah ada hal apa gitu?
Kalau dari gue sih dari hati aja sih bang, nggak Dari tahu hati hati gue pengen kegede nih. Iya kan? kerentek hati ya. Iya, itu dia satu. Iya tadi yang gue bilang suasana surken, suasana gunungnya dah, nggak surken doang sih, suasana gunungnya itu sama itu dorongan teman-teman yang pada ngajak nih tuh, Mbak ayo bang naik gunung bang, gede bang, gede bang, kayak gitu. Iya. Iya. Oke cuy, mungkin segitu aja pengalaman Bang Yasin selama naik gunung di beberapa gunung yang tadi udah diceritain teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk dukung gua terus menuju ke 1000 subscriber. Terus juga bisa di follow Instagramnya Bang Yasin, namanya Es teh tawar. Tawar ya. Jangan lupa teman-teman ya. Gue Syarif Hidayatullah dan Bang Yasin izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.